Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada anak soleh solehah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang Tauhid Mulkiyah. Ada yang tahu apa itu Tauhid Mulkiyah? Baik, selanjutnya silakan kalian simak apa yang akan Ibu sampaikan pada materi pada pagi hari ini. Pengertian Tauhid Mulkiyah. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu berakar kata dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam zat dan asmanya, atau disebut asma wa sifat. Kata mulkiyah berasal dari kata malik, yang berarti raja dan memiliki. Kata malik berakar dari kata malaka. Dari kedua arti tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa malik adalah raja yang memiliki dan menguasai seluruh apa yang ada di dunia ini ya, apa yang menjadi kekuasaannya. Contohnya pemilik rumah dan mengatur rumahnya, dan boleh juga menjual rumahnya. Nah, ini adalah pengertian tauhid mulkiyah. Secara istilah, tauhid mulkiyah adalah keimanan kita yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat pengertian itu, maka rajanya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup dan matinya manusia. Merupakan tindakan yang tidak tepat apabila manusia menguasai orang lain. Sebab tindakan tersebut seolah-olah menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang diciptakan di muka bumi sebagai khalifah atau wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, manusia dengan manusia lainnya tidak boleh merasa lebih sehingga menghegemoni atau menguasai orang lain. Hal tersebut tidak diperbolehkan sebab itu dapat masuk kepada musyrik mulkiyah. Nah, jadi sudah jelas ya di sini bahwa tauhid mulkiyah itu adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha raja ya, maha menguasai seluruh alam semesta ini, baik yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Bahkan apa yang kita miliki, kita punyai ya, yang kita punyai itu bukanlah semata-mata milik kita ya, seperti napas ya, seperti napas kita semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki adalah titipan ya, titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa dipahami ya? Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala adalah raja bagi seluruh manusia. Seorang raja di tengah masyarakat manusia hanyalah raja bagi sebuah negara. Raja bagi sekelompok manusia yang dinamakan masyarakat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah rajanya manusia di mana saja berada ya. Mau di Kalimantan Timur ya, di Australia, di Papua ya, di mana lagi?
di luar negeri ya, di mana-mana ya. Semuanya ya, kapan saja waktunya, semuanya adalah rajanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta ya. Negeri-negeri, daerah-daerah, semuanya ya. Yang menguasai bahkan para malaikat juga, malaikat, jin ya, setan, manusia, hewan, tumbuhan ya, planet-planet, matahari ya, bumi ya, semuanya ya, semua yang ada di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, yang maha raja, ya, maha segala-galanya. Nah, hak berkuasa sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup mati kita ya, setiap waktu ya ada saja ya manusia yang terlahir ke dunia ya, lahirnya seorang bayi ya. Kemudian ada saja juga yang dicabut nyawanya ya. Karena setiap kehidupan kita ya, kehidupan manusia, hidup dan matinya, manusia itu berada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah mau, Allah bisa cabut nyawa manusia tersebut. Maka disinilah pentingnya mempelajari tauhid mulkiyah supaya tidak terjebak ke dalam kemusyrikan. Dengan mempelajari tauhid mulkiyah ini, maka kalian akan dapat berhati-hati dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, sebab semuanya dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dalil tauhid mulkiyah. Nah, jadi dalilnya ada di dalam surah An-Nas. Ya, barangkali kalian sudah hafal semua ya surah An-Nas. Nah, silakan dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Jadi jelas ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha menguasai ya. Tuhan yang maha merajai di alam semesta ini. Nah, selanjutnya dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 107. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Artinya, tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala dan tiada bagimu selain Allah Subhanahu wa taala seorang pelindung maupun seorang penolong. Nah, jadi jelas ya di dalam ayat ini ya, kerajaan langit dan bumi adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalilnya di dalam surah Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh alam raya beserta isinya ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mengikuti hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai kekuasaan
Jadi, tidak butuh kekuasaan lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi kekuasaan di dunia ini. Cara membaginya tentu tidak terjangkau oleh kita. Proses pembagian kekuasaannya melalui lorong waktu, bukan seketika ya. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya memilih ya siapa-siapa saja yang berkuasa di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai ya, menguasai alam semesta beserta isi-isinya ya. Demikian materi pada pagi hari ini, semoga kalian bisa pahami. Dan bila kalian belum memahaminya, silahkan kalian putar-putar ulang rekaman dari ibu ini. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.